Kami dari mahasiswa UTNS Barat akan melakukan kegiatan praktikum uji lemak. Nama saya Jovian Nurgatule dan rekan-rekan saya atas nama Safaris Munwargu. Arnesia, Ernike Gula, Nasti Berliwati Gula, Rani Jelita Gula, Pipit Wijayanti Barugu, Nasti Komalia, Akan melakukan kegiatan praktikum tujuan yaitu mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. ambil pipet, hisap air dengan pipet dan teteskan di atas salah satu kertas coklat. Kemudian ambil pipet yang lain, hisap minyak dengan pipet dan teteskan di atas kertas coklat yang lainnya. Kemudian biarkan kedua kertas tersebut selama 10 menit. Sesudah itu, periksa keduanya dengan menghadap cahaya, amati dan catat keadaan permukaan kertas tersebut. Manakah kertas yang masih meninggalkan bekas? Dengan catatan, gunakan hasil ini sebagai pembanding bahan yang mengandung minyak atau tidak. Gimana mulai ya? Apakah yang terjadi? Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Ada perubahan. Belum minyak sama kertasnya ada perubahan. Minyak sama kertas Selama 10 menit, selama 10 menit dengan kertas interaksi antara minyak kertas adalah penyerapan minyak oleh kertas. Nah, dia itu menghasilkan noda transparan pada area yang terkena minyak. Seperti ini hasilnya. Kemudian air yang terjadi sama sekali tidak melengket, hanya saja yang terjadi dia tidak meresap sampai ke bawah dan hasilnya sama sekali tidak membekas. Pengamatan selama kami menunggu 10 menit yang terjadinya yaitu baik, selama 10 menit kami mencoba pengamatan. Yang terjadi adalah hasil pengamatan kami antara minyak dengan kertas setelah makanan atau bahan uji diletakkan di atas kertas selama 10 menit biasanya terlihat noda cahaya pada kertas. Nah, jika noda semakin jelas, meluap dan tetap transparan itu menunjukkan kandungan minyak atau lemak tinggi. Nah, jika noda sedikit atau cepat menghilang, kandungan minyaknya rendah. Dan kemudian, pada beberapa bahan berminyak, kertas juga dapat menjadi sedikit licin saat disentuh. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulannya yaitu kertas yang menunjukkan bekas transparan permanen setelah 10 menit menandakan keberadaan minyak karena minyak tidak menguap seperti air. Nah, kemudian
mati selama juga 10 menit dengan air dan kertas. Jika kertas menjadi bercak kuning atau bercahaya, itu menunjukkan bahwa makanan tersebut mengandung minyak atau lemak. Contoh gorengan, keripik, kacang, atau makanan yang lainnya. Nah, jika tidak ada perubahan pada kertas, jika kertas tetap terlihat seperti semula, maka makanan tersebut tidak mengandung minyak. Nah, mengapa terjadi noda bening? Molekul dan lemak dan minyak dapat meresap ke dalam serat kertas. Kemiri nomor 1, nomor 2, margarin, ketiga seledri, kelima biji jagung kering, kemudian singkong yang sudah dihaluskan, kemudian kacang tanah kering, kemudian pepaya, biji pepaya, pepaya, kemudian santan, dan terakhir susu. Kemudian kita menghaluskan kemiri. Ya, sudah harus pakai sendok. Kemudian usap di atas kertas gelas selang 10 kali dan bersihkan sisa kemiri. Sambil menunggu waktu, kerjakan hal serupa untuk 9 bahan makanan lainnya. Kemudian cairkan margarin di atas sendok dengan menggunakan panas dan bebas. Kemudian sambil menunggu waktu, kerjakan hal serupa untuk berlebih bahan makan seratus. Cairkan margarin di atas sendok dengan menggunakan panas dan bebas. Kemudian usapkan seledri di atas kertas coklat kira-kira 10 kali.
ke dalam